Saya akan melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Saya akan memberikan kelas ini sebaik mungkin. Saya tidak akan lagi ribut. Saya akan menyiram tanaman dengan baik. Kinan Pian. Saya akan belajar sungguh-sungguh. Saya akan menjaga kelas ini dengan baik. Saya tidak akan menapi di kelas. Saya tidak akan mengejek teman di kelas. Saya tidak akan mengejek teman di kelas. Keyakinan kelas, kalaunya dalam bentuk seperti ini adalah bentuk tampaknya, bentuk nyatanya tampaknya. Keyakinan kelas itu bentuknya pendek, kebajikan universal yang menyeluruh. Dari ini kita perpendek ya. Oke, baik. Yang pertama, datang tepat waktu termasuk disiplin kada? Disiplin. Nah, disiplin. Oke. Jadi pendek kalau saya akan membuang sampah pada tempatnya, disiplin atau kada? Disiplin. Saya ingin membersihkan kelas ini dengan bersih? Apakah menjaga kebersihan? Oke, menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan. 3. Saya meletakkan sepatu pada tempatnya, disiplin atau menjaga kebersihan? Disiplin. Disiplin atau menjaga kebersihan? Disiplin ya. Oke. Saya akan melaksanakan paket sebaik-baiknya. Oke, menjaga kebersihan. Saya akan melaksanakan paketnya. Saya akan merapikan kelas ini sebaik mungkin. Menjaga kebersihan. Oke. Saya akan belajar dengan giat. Disiplin. Saya tidak akan ribut. Disiplin. Oke, disiplin. Saya akan mendengarkan guru dengan baik. Disiplin. Mantap. Saya akan belajar, saya tidak akan main game di kelas. Disiplin. Oke, disiplin. Saya akan merawat tanaman dengan baik. Kebersihan. Oke. Saya akan belajar bersungguh-sungguh. Disiplin. Saya akan menjaga kelas dengan baik. Saya akan menjaga kelas dengan baik. Oke. Saya tidak akan berkata kasar. Oke. Saya tidak akan makan saat belajar di kelas. Atau menjaga kebersihan maksud juga ya. Saya akan potong rambut jika panjang. Oke, berarti menjaga kesehatan. Oke. Ada lagi? Saya akan potong rambut jika panjang. Saya tidak akan berkelahi di kelas. Disiplin. Keselamatan. Ya kada? Oke. Saya tidak akan mengejek teman di kelas. Bersikap. Bersikap. Sopan dan. Oke. Bersikap sopan. Sopan dan santun. Terakhir ya. Ini Bapak ada tadi. Saya akan mendengarkan guru dengan baik. Disiplin. Menghormati atau disiplin? Menghormati. Anak-anak Bapak, ada 6 keyakinan kelas kita. Pertama, disiplin, menjaga kebersihan, kesehatan, menjaga keselamatan, bersikap sopan dan santun, dan menghormati, baik kepada yang tua atau yang muda. Berarti inilah yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Disiplin, menjaga kebersihan, menjaga keselamatan, menjaga kesehatan, bersikap sopan dan santun, menghormati. Dan inilah perilaku yang akan kita yakini bersama. Bisa dipahami? Inilah yang perilaku yang akan tampak.
perilaku yang akan tampak pian terapkan di kelas dan di sekolah. Ada yang ditanyakan? Oke, ada yang bisa bantu Bapak untuk membacakan? Yang pertama apa? Semuanya? Disiplin. Yang kedua? Menjaga kebersihan. Yang ketiga? Menjaga kesehatan. Empat? Menjaga keselamatan. Kelima? Enam? Oke, ada 6 poin kita yang harus kita ingat. Kita akan bikin, ya. Oke, baik. Ada yang ditanyakan? Oke, cukup ya. Berarti ini yang pian ingat. Ini perilakunya yang tampak, ini yang pian ingat. Bapak akan print. Pian akan kelompok, tapi setelah istirahat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bentuk keyakinan menghormati. Terus? Tampak seperti bersalaman dengan guru. Berjalan dengan guru. Terus. Mendengarkan guru saat mengajar. Tidak tampak seperti ribut di kelas saat guru mengajar. Tampak seperti berbicara dengan sopan kepada guru. Berarti membentak guru. Mendidik teman. Saya akan mendidik teman. Saya tidak akan berkata kasar. Saya tidak akan meribut. Saya tidak akan ribut. Saya tidak akan berkelahi. Saya tidak akan memimpin diktator. Saya akan memimpin. Saya akan bersalaman ketika ketemu guru. Saya tidak bersalaman dengan guru. Keyakinan kelas 6A. Wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu pada kegiatan pada hari ini. Meluangkan waktu bisa berhadir sebentar. Ulun izin menyampaikan terkait budaya positif di sekolah. Jadi kami dari Guru Penggerak diminta melakukan diseminasi terkait budaya positif di sekolah, terutama bagi peserta didik yang ada di kelas, dan yang kedua diminta untuk rencang sejawat. Baik, sebelumnya kita saksikan dulu video berikut ini.
Ada tuh. Terakhir sepakat dengan dia. Baik, terima kasih. Ya, dari video tadi ada yang memberi tanggapan? Pak Tasir boleh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk ulun. Dari video yang ulun simak tadi, kayaknya itu dapat diambil pelajaran atau hikmah. Dari situ kan tadi terlihat ada pohon roboh kan. Ya terus bang. Terus di jalan tadi sepertinya ada yang pengendara mobil kan yang tidak peduli, tidak peduli, biasanya yang tidak peduli. Ternyata kan ada seorang anak tadi yang peduli melihat video itu. Nah dari situ yang lain melihat timbul rasa tergerak hati untuk membantu anak tersebut. Dari situ coba diambil pelajaran, bermula dari hal-hal kecil lah, dari seperti ini juga ada gotong royongnya di situ. Hal yang besar dapat ditangani dengan kerjasama. Ya mungkin itu saja. Mungkin kalian bisa menambahkan. Ya, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Tasri atas tanggapannya. Aku juga berterima kasih. Jadi kalau melihat dari video tadi, kita sebagai pendidik tentunya tidak mudah untuk menjadikan mereka seperti itu. Inilah tugas kita, bagaimana menciptakan disiplin yang positif. Jadi disiplin yang positif itu merupakan penanaman nilai motivasi dari dalam diri intrinsik bagi murid kita untuk yang menjadi mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut akan berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebaikan.
karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Ki Hajar dalam bukunya menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Ki Hajar Dewantara maupun Geert Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol dan menguasai diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi terkait teori motivasi untuk menciptakan sebuah disiplin positif, menurut Diony Gosen ada 3. Yang pertama, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah motivasi kita. Sekali lagi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah motivasi yang tertinggi yang kita harapkan dari peserta didik. Bukan takut karena termotivasi karena ketidaknyamanan atau hukuman, ataupun karena imbalan atau penghargaan, tapi motivasinya muncul dari diri mereka sendiri yang mereka percaya itu akan membuat dampak mulia bagi dirinya. Hukuman dan penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara yang mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Terkait motivasi dari dalam diri, saat seorang anak belajar untuk pertama kali, bisa menggabungkan huruf-huruf atau kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai sesuatu keterampilan. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasarnya. Begitu juga kita sebagai guru dan juga peserta didik. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan kita. Jadi 5 kebutuhan ini ada pada diri kita: bertahan hidup, kasih sayang dan merasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Posisi kontrol kita sebagai pendidik berdasarkan teori kontrol Dr. William Lasar, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. 5 posisi kontrol sebagai berikut. Yang pertama, ketika kita sebagai seorang guru menjadi kontrol kita sebagai seorang penghukum. Ini menggunakan cara hukuman fisik maupun verbal. Ketika melihat peserta didik kita di kelas berperilaku yang tidak sesuai kita harapkan, lalu kita memukul atau dengan bahasa kita yang kasar, berarti posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Contoh, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah terus. Kita posisi sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berbeda dengan seorang penghukum, mulai sedikit melembut. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Yang ketiga,
Posisi kalau kita sebagai pendidik, ada yang sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan. Ayo, bantulah Bapak, demi Bapak ya, demi Ibu. Ya sudah, kalian tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ketika peserta didik kita melakukan suatu tindakan yang tidak nyaman di kelas, peraturannya apa? Konsekuensinya apa? Kita sudah tahu, kita sepakati ya. Nah, seperti itu. Posisi yang kelima, manajer. Ada posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tindakannya berupa restitusi. Dulu kita menyambat peraturan, habis itu ada konsekuensi. Oh, ini dia ngarannya restitusi, ulang. Restitusi. Jadi ada 3. Restitusi merupakan pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah cara yang paling baik. Dr. yang Dasar menyatakan, orang yang bahagia akan mengevaluasi dirinya sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Di dalam restitusi timbullah keyakinan kelas. Dulu kita menyabot aturan di kelas. Mengapa ada peraturan kelas saja ya? Wah, ini keyakinan pulang ngarannya. Dulu kan kita peraturan. Wah, ini keyakinan ngarannya. Jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Kemungkinan kita menjawab adalah untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Posisi kelompok kita sebagai manajer terwujud dengan adanya restitusi yang diterapkan dalam bentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kayak cara mengolah keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contoh, bawalah tasmu ketika mau berangkat sekolah agar mempermudah kamu dalam membawa alat tulis. Panjang. Jadi keyakinan ini bentuknya pendek, kebajikan universal. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Universal tadi menyeluruh. Tadi kita melihat mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Pasti kita menjawab untuk keselamatan. Nah, berarti keyakinannya apa? Menjaga keselamatan. Yang kedua, tentang masker. Jawabannya adalah kesehatan. Bisa kita tambahkan menjaga kesehatan atau keselamatan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi positif itu tidak ada kata jangan atau ada kata perintah. Contoh kata negatif, jangan meletakkan sepatu di atas meja. Kayak pacarnya kita perhalus kata-katanya. Saya menaruh sepatu pada tempatnya. Arti tidak ada perintah, tidak ada unsur negatifnya. Saya menaruh sepatu pada tempatnya. Oke, seperti itu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas senantiasa tidak terlalu banyak, 3-7, maksimal 7, paling sedikit 3, sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Artinya keyakinan kelasnya tidak bisa kita yang menentukan,
tapi berdasarkan hasil curah pendapat dengan peserta didik yang ada di kelas terutama. Kalau kita mengusulkan, kita boleh memancing, tapi bukan atas kemauan kita, tapi berdasarkan atas kesepakatan bersama keluarga kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya mengevaluasi keyakinan yang sudah kita lakukan itu berjalan atau tidak. Bila belum berjalan dengan baik, kita evaluasi. Nah, ini contoh kalau mencoba melakukan di kelas. Jadi kita coba pendapat anak-anak, kita bikin sebuah keyakinan kelas. Silakan pian tuliskan. Mungkin di sini. Nah, jadi mereka mengutarakan. Si Udin, saya akan datang tepat waktu. Ya Ahmad, saya akan membuang sampah pada tempatnya. Ya Nekmah, misalnya saya meletakkan sepatu pada tempatnya, dan seterusnya. Mereka curah pendapat, mengutarakan pendapatnya. Dari sini kita saring, kita halus, jadilah keyakinan kelas. Kita saring jadi keyakinan kelas. Artinya bentuknya cukup pendek dan mudah untuk diingat. Dari ini kita sharing. Misalnya saya akan datang ke waktu, termasuk apa? Disiplin kah? Nah, kalau disiplin berarti masuk ke disiplin. Ini perilaku yang akan tampak dari mereka. Misalnya saya akan merapikan kelas ini sebaik mungkin. Termasuk keyakinan kelas apa? Disiplin kah atau menjaga kebersihan? Kalau menjaga kebersihan, cukup menjaga kebersihan. Nah, jadi dari curah pendapat ini kita saring jadilah keyakinan kelas yang mereka yakini dan sepakati bersama. Nah, ini contohnya. Jadi punya kami ada 6. Disiplin, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga keselamatan, sopan dan santun, saling menghormati. Terus untuk menguatkan keyakinan ini kita bentuk tampak dan tidak tampaknya seperti kolomnya ada di ujung situ. Contohnya disiplin, tampaknya seperti apa? Saya datang tepat waktu. Tidak tampaknya seperti apa? Saya datang terlambat. Berarti tidak tampak. Mereka yang menuliskan secara berkelompok. Jadi ini kita tempel di dinding-dinding kelas apa yang telah mereka sepakati, dan jadilah sebuah disiplin. Jadi tidak perlu panjang, mudah diingat dalam keyakinan kelas. Dalam penerapan institusi, posisi kontrol terbaik kita adalah pada posisi manajer. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bertindak gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Di dalam keyakinan kelas, apabila kita tidak terlaksana, maka kita melakukan 3 cara dalam sebagai posisi kontrol kita sebagai pendidik. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalau dulu kan ketika ada kita buat peraturan kelas, itu namanya konsekuensi. Ketika datang terlambat, maka dia akan pulang terlambat 15 menit. Itu misalnya kan itu konsekuensi. Tapi kalau sekarang adalah mengontrol diri kita. Jadi menstabilkan identitas. Maksudnya, contoh, ketika misalnya Bapak ketika Rama misalnya. Ketika Rama hari ini datang terlambat, lalu dilaporkan oleh Angga. Biar Angga, Pak, Rama datang terlambat. Lalu Bapak menanggapi, oh iya, Bapak langsung menanggapi Angga. Terima kasih Angga atas informasinya. Nanti Bapak akan panggil, akan Bapak dekati Kiau Rama di tengah. Lalu berpanggillah Rama dengan Bapak. Nah, berpanggil Ramawan Bapak Rama, dan Bapak Rama. Bapak dapat informasi hari ini dari Angga, bahwasanya dia terlambat. Tapi ke depan, lalu kita menstabilkan kondisinya dulu. Maksudnya identitas itu menstabilkan kondisinya langsung, dan bukan langsung menjas. Kenapa terlambat? Terlambat harus nih, akhir. Nah, misalnya jangan seperti itu. Kita menstabilkan identitas dulu. Nah, stabilkan identitasnya. Oh, ada Bapak anak saya yang terlambat. Dulu juga murid-murid Bapak juga pernah terlambat. Bapak juga dulu pernah terlambat. Artinya melakukan pendekatan, jangan langsung menjas mereka. Nah, seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan. Setelah kita memahami, dapat informasi dari Angga bahwasanya Rama terlambat. Nah, Bapak dia pernah terlambat makanya sekolah. Tapi jadi ini jadikan pelajaran gantian. Lalu kita tanyakan tindakan yang salah.
Hanya aku nih bujur karena mak yang hari ini datang terlambat. Nah, jangan secara kasar, Rama terlambat hari ini datang, misalnya, jangan. Tapi dengan suara yang lembut, karena posisi kita sebagai manajer, bukan posisi kita sebagai penghukum. Yang ketiga baru menanyakan keyakinan kelas. Setelah kita tahu bujur kan Rama terlambat. Kalau Rama menjawab, ini Pak Ulun terlambat. Kenapa dia terlambat hari ini? Ulun menggini mama betapa saya. Nah, artinya kan kita tidak bisa mengatakan mereka itu karena kemauannya. Padahal Rama ini menghendaknya datanglah saja, datang tepat waktu. Tapi karena sesuatu hal yang membantu, makanya kita memvalidasi tindakannya yang salah. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan yang telah dibuat. Nah, terkait keyakinan tidak, baru kita gunakan setelah memvalidasi yang salah tadi Pak. Rama, kita kan sudah buat keyakinan kelas di kelas. Nah, tindakan Rama termasuk keyakinan yang mana yang belum Rama laksanakan. Lalu Rama berpikir, disiplin Pak, disiplin. Nah, kan Rama sudah tahu disiplin. Nah, jadi gimana Rama untuk mencari solusinya agar Rama tidak terlambat lagi? Kalau Rama menjawab, ujar Rama, Ulun Pak berusaha membantu Mama lebih awal bangun, dan Ulun berusaha kadang melambat-lambatkan kalian, dan Ulun akan datang tepat waktu. Inilah solusinya. Nah, itu yang diharapkan dari restitusi. Stabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Bukan lagi kita langsung menjas, tapi ada 3 tahapannya. Tenangkan dulu muridnya. Imbang kita tenangkan, hanya kita takuni apa gerang terlambat. Betul hanya apa? Takuni keyakinan kelas kita apa yang sudah kita sepakati. Ini kita takuni pula mencari solusinya kayak mana. Bukan kita yang memberi solusi, tapi mereka mencari solusi sendiri atas nilai yang telah mereka yakini. Baik, demikian. Terima kasih. Salam guru. Iya. Terima kasih. Mungkin refleksi dari kegiatan hari ini. Bu Indah bisa bantu Bu dari kegiatan hari ini Bu refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya dari paparan yang disampaikan oleh Bapak Jari tadi. Luar biasa sekali ya buat kita semua, utamanya sebagai guru, di mana kita selama ini mengenal atau terbiasa familiarnya dengan bahasa-bahasa di kalau bisa dikatakan zaman dulu. Nah, sekarang kan sudah zaman wow dengan berbeda bahasanya dengan yang namanya budaya positif, di mana budaya positif tadi lebih mengarah ke pendekatan kita kepada peserta didik, dan yang paling mengena tadi adalah tentang peran kontrol kita sebagai guru yang paling utama atau paling menempati posisi tertinggi, yaitu sebagai manajer, di mana sebagai manajer tadi kita berperan atau mampu sebagai bekerja sama dengan peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, di mana terjadinya kolaborasi antara guru dan peserta didik, seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas refleksi untuk kegiatan hari ini. Ulun ucapkan terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Semoga kita bisa menjadi dan memegang posisi kompor kita sebagai manajer dan melaksanakan resolusi terbaik buat peserta didik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.